Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Mardiana dengan NPM 2401200006 dari kelas MP24PA. Di sini saya akan memaparkan materi perkuliahan tentang hak asasi manusia dan demokrasi dalam perspektif Islam. HAM merupakan hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia seperti kebebasan, persamaan, perlindungan, dan merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah dibawakannya sejak lahir ke alam dunia, yang bersumber pada ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sesuai Quran Surat Al-Baqarah ayat 2, Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya, segala gerak kehidupan manusia di dunia sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Kebebasan manusia untuk memilih dan berbuat sesuatu dibatasi oleh tanggung jawab manusia itu sendiri, sesuai petunjuk Al-Quran dalam memanfaatkan kebebasan tersebut. Yang pertama, hifzuddin artinya jaminan hak kepada umat Islam untuk memelihara agama dan keyakinannya. Yang kedua ada hifzun nas wal ird artinya jaminan hak atas setiap jiwa manusia untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Yang ketiga, hifzul aql artinya jaminan hak atas kebebasan berekspresi, kebebasan mimbar, kebebasan mengeluarkan opini, melakukan penelitian dan berbagai aktivitas ilmiah. Yang keempat ada hifzun nas artinya jaminan hak atas kehidupan privasi setiap individu, perlindungan atas profesi, jaminan masa depan, keturunan, dan generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas. Dan yang terakhir, ada hifzul mal artinya jaminan hak atas kepemilikan harta benda, properti, dan lain-lain. Kata demokrasi berasal dari kata Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Jadi dari segi bahasa, demokrasi berarti suatu sistem pemerintahan yang mana rakyat diikutsertakan dalam pemerintahan negara. Menurut Ahmad Syauqi Al-Fanjari, apa yang disebut kemerdekaan di Eropa adalah persis apa yang didefinisikan oleh agama kita sebagai keadilan, hak, musyawarah, dan persamaan. Ini disebabkan karena aturan kemerdekaan dan demokrasi terdiri dari pemberian keadilan dan hak rakyat, peran serta bangsa dalam membentuk nasibnya sendiri. Padanan kemerdekaan dalam Islam adalah kebaikan budi dan kasih sayang, dan padanan demokrasi adalah saling mengasihi. Syura atau musyawarah, ijma atau konsensus, ijtihad atau penilaian interpretatif murni. Yang satu, berada di bawah payung agama Islam. Kedua, rakyat diberi kebebasan untuk menyuarakan aspirasinya sesuai nilai Islam. Yang ketiga, pengambilan keputusan senantiasa dilakukan dengan musyawarah. Keempat, suara mayoritas tidak bersifat mutlak meskipun tetap menjadi pertimbangan utama dalam musyawarah. Yang kelima, musyawarah hanya berlaku pada persoalan ijtihad. Yang keenam, produk hukum dan kebijakan yang diambil tidak boleh keluar dari nilai-nilai agama Islam. Dan yang ketujuh, hukum dan kebijakan tersebut harus dipatuhi oleh semua warga. Yang kesatu, syura, artinya dengan musyawarah. Yang kedua, al-amanah, artinya kepercayaan. Yang ketiga, al-adal, artinya keadilan. Yang keempat, al-masuliyah, artinya sikap bertanggung jawab. Yang kelima, al-musawah, artinya kesejajaran. Dan yang keenam, al-huriyah, artinya kebebasan. Mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, mengutamakan persamaan derajat dan kedudukan, artinya tidak ada kasta, mengutamakan keseimbangan lahir batin, dunia akhirat. Demokrasi hanya untuk dunia saja, sedangkan Islam sampai ke akhirat. Tempat kembali urusan-urusan. Demokrasi suara terbanyak, Islam Tuhan. Kekuasaan tertinggi, demokrasi rakyat, Islam Tuhan. Kebebasan, demokrasi mutlak, Islam tidak mutlak. Sistem demokrasi di negara kita bisa dibilang cukup baik, tetapi belum 100% baik. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Jadi jika dilihat dari sisi positifnya, yaitu dengan adanya pemilihan umum, kita sebagai rakyat diberikan hak kebebasan untuk memilih, yang artinya pemilihan umum itu mengedepankan suara rakyat dan sesuai dengan arti demokrasi itu sendiri. Sedangkan jika dilihat dari sisi negatifnya, secara mendalam demokrasi belum berhasil diterapkan secara penuh, karena masih banyak para pejabat pemerintahan yang lebih mengedepankan pendapatnya sendiri dibandingkan suara rakyat yang mengkritik tentang kebijakan pemerintah yang kontroversial.
saat ini kebebasan berekspresi dan berpendapat dibatasi oleh undang-undang seperti UU ITE dan UU Darurat yang digunakan untuk membungkam kritik. Jadi intinya, demokrasi yang sehat adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini masih jauh dari kata ideal di Indonesia. Maka dari itu, pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan dalam menjaga demokrasi. Cukup sekian pemaparan materi perkuliahan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.